aja kita udah hampir putus asa juga. Aduh, ini kok bebek masih keras, masih amis dan gitu. Akhirnya jadi PR terus. Salah satu tempat ngumpul anak muda di Jakarta di sini nih, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tempat yang strategis membuat usaha distro dan kuliner punya prospek bagus. Seperti 3 usaha mapan di kawasan Tebet satu ini. Mereka yang suka ke Tebet pasti kenal salah satu dari Bebek Ginyo, Burger The Jones atau Distro Blue. Tempatnya ramai banget dan jadi favorit di Tebet. Dan ini dia nih pemilik bisnis sukses di Tebet, Martin. Siapa sangka pengusaha beromset besar ini masih berusia muda, baru 33 tahun. Martin memulai usahanya di usia 21 tahun. Awalnya Martin yang melakukan bisnis bersama 2 adiknya, Berto dan Sari, memulai dengan bisnis distro. Semuanya berawal dari kesukaannya membuat desain baju. Waktu itu tahun 2003 aku masih umur 22 atau 23, 22, Berto 20, Sari 18, masih di UI waktu itu, masih di Depok, masih kuliah. Jadi karena aku baru dari kapal pesiar, terus masih nyari kerjaan. Nah jadi apa aja dicoba kan, apa aja udah pernah gagal tuh. Bikin martabak gagal, bikin daging sapi, usaha daging sapi gagal, terus rokok gagal. Sebenarnya juga ini juga sih punya keinginan untuk kerja kantoran. Waktu itu kan teman-teman udah ngantor semua, kayaknya wah udah bisa gajian, udah dapat dan pakai mobil kantor dan segala macam. Aku masih luntang-lantung aja, duit nggak pernah pegang gitu loh, nggak pernah bisa, kalau traktir tuh minder juga gitu. Tapi akhirnya pas udah mulai buka dan mulai maju, mulai jalan, distronya ini yang belum pertama kali itu, nah itu udah mulai ada rasa pede lah. Kini dari usaha distronya, Martin bersaudara bisa menjual hingga 20.000 pakaian. Jumlah ini bisa melonjak hingga 50.000 pakaian saat jelang Lebaran. Dari satu usaha, bisnis Martin terus melaju. Ia mengumpulkan modal untuk memulai bisnis kuliner yang terkenal di kawasan Tebet, yakni The Jones Burger dan Bebek Ginyo. Usaha kuliner Martin mendapat respons luar biasa. Seperti di Bebek Ginyo ini, pengunjung bisa antri untuk mencicipi lezatnya bebek. Mengolahnya aja kita udah hampir putus asa juga. Aduh, ini kok bebek masih keras, masih amis dan gitu. Akhirnya jadi PR terus sampai pas mau buka itu seminggu sebelum buka aja kita masih belum ketemu tuh resep yang benar-benar pas buat layak jual gitu, masih belum ketemu. Akhirnya benar-benar inilah doa dan usaha juga. Ada yang berbeda dari sistem pelayanan Bebek Ginyo. Di sini pengunjung bisa memilih berbagai macam olahan bebek secara prasmanan alias mengambil sendiri. Ada beberapa menu bebek yang ditawarkan. Ada menu bebek nasi goreng, bebek bakar, sambal hijau, balado, bumbu Bali, hingga pepes bebek. Oke, sekarang kita intip rahasia dapur Bebek Ginyo yuk. Kenapa nggak fokus sama satu varian aja? Mungkin bebek bakar, khas, Ginyo gitu atau apa gitu. Kenapa milih banyak varian? Nah ini biar ini aja memanjakan customer gitu ceritanya. Jadi biar ada banyak pilihannya. Sebenarnya bumbu-bumbunya juga nggak susah. Ibaratnya kalau misalnya dari semua masakan bebek kan cara ngungkapnya jadi satu. Kita tinggal tambah kayak seasoningnya aja, kayak yang sambal hijaunya, baladonya atau bumbu bakarnya. Itu aja sih ininya. Wah, ternyata meski menunya banyak, masaknya nggak rumit kok. Karena bumbu dasarnya cuma satu. Kalau secara physically nih, kan ada nih, kita milihnya bebek kayak gimana ya enak gitu. Biar nanti jadi rekomendasi buat aku. Oke, gitu. sip. Nih di sini kan ada bebek packing ya ini ya. Kita pakai, ada jenisnya bebek packing, ada bebek lokalnya itu ada yang afkir, ada yang bebek muda. Karena bebek afkir itu bebek yang udah nggak bertelur lagi, udah nggak produktif lagi. Itu juga dagingnya lebih banyak. Cuma sekarang stok bebek itu di daerah Jawa juga udah mulai menipis. Jadi kita juga beberapa pakai bebek muda. Ini ibaratnya kalau secara general bebek itu yang kenyal aja, ininya kenyal, teksturnya kenyal, terus kenyal, dia putih bersih. Kita nyari juga yang udah bulunya udah nggak ada, karena kadang-kadang orang kan geli kan sama bulu bebek. Terus kelihatan juga kalau matanya juga masih fresh. Kalau dipotong darahnya itu masih merah gitu, darahnya itu masih segar gitu. Kalau udah agak udah nggak bagus, dia biasanya udah agak bau gitu, udah agak bau dan ada berubah warnanya.
Memilih bebek yang bagus sangat penting tuh. Kalau salah, konsumen bisa kecewa. Sekarang kita mulai memasak. Kita siapkan bumbu untuk mengungkep bebek dulu ya. Mas, ini kan apa ya? Dari pertama kan nggak ada ya kepikiran mau bikin bebek gitu kan ya. Terus tiba-tiba sekarang bikin bebek, terus alhamdulillah juga sukses. Ada nggak sih suka dukanya? Pas merintis dulu emang agak susah juga sih karena nyari stok bebeknya itu dulu juga nggak gampang gitu. Dulu masih jarang banget peternak bebek, makanya nyarinya sampai ke daerah Jawa dan sekarang pun ke Jawa Timur. Jadi benar-benar nyari. Kalau dulu sepanjang kali-kali di Bekasi itu ada bebek itu sampai sempet nanya, itu dijual nggak? Dijual nggak? Asapnya ya. Apinya. Pakai kacamata. Sebagai orang yang awam soal bebek, Martin sempat mengalami masa-masa susah di awal bisnisnya. Ada lagi juga, kita udah pernah bikin stok banyak gitu. Waktu itu dari sampai 1000 di freezer tuh banyak banget penuh karena waktu itu juga udah mau lebaran gitu. Jadi takutnya stok bebeknya kurang, kita ada stok, udah dibumbuin, ternyata mati lampu itu malam gitu. Jadi tuh rusak semua satu freezer, kita rugi lumayan banyak juga. Aduh, habis deh bebek. Berdasar pengalaman itulah, kini Martin tak mau menyimpan bebek dalam jumlah banyak. Ia meminta para pemasok bebek untuk menyiapkan bebek segar dalam rentang hari yang lebih pendek. Nah, bumbu yang dihaluskan dan ditumis sudah berwarna kecoklatan nih. Selanjutnya, satu persatu potongan bebek masuk untuk diungkep. Nah ini di sini ntar diungkepnya selama 4-6 jam. Oh lama ya? Iya. Biar supaya empuk ya dia ya. Saya masukin ya? Iya. Masukin aja, ini semua emang udah mau dimasukin situ kok. Ini bebeknya sebanyak ini sehari itu Mas Martin ngabisin berapa ekor bebek Mas? Kalau ekornya kira-kira 300-400 ekor sehari. Jadi kira-kira 1000-1200 potong porsi lah intinya. Ya? Wow, dalam satu hari usaha bebek Ginyo bisa menghabiskan hingga 1.200 potong bebek. Wah, makin mantap nih belajar. Padahal waktu awal memulai, bebek Ginyo hanya bisa menjual 20 ekor. Itu juga tak semuanya habis. Nah, itu yang dadanya dikesiniin deh soalnya. Loh, kenapa kok dikesiniin? Biar nggak kecampur sama paha-paha, biasanya matang lebih dulu, itu yang kita angkat lebih dulu. Gitu. Matangnya beda ya? Jadi sebelah kiri aja, tadi kan paha di kanan kan? Oh iya. Ini kalau emang agak susahnya, kalau dia terlalu lama juga itu akan hancur jadi apa pecah-pecah gitu. Nah biasanya yang hancur udah nggak utuh itu kita olah jadi pepes. Nah, sekarang bebek sudah berwarna kecoklatan. Artinya bumbu sudah merasuk nih. Kita cobain bakar dulu ya. Kira-kira aja. Tadi Mas Martin bilang pakai batu bara, nggak pakai apa biasanya? Arang. Ya. Ya arang. Itu orang Jawa arang ya. Kenapa kok? Bedanya apa? Sebenarnya sih kita mau kalau batu bara itu lebih awet ya, batunya juga lebih awet dan nggak terlalu banyak asapnya gitu karena di daerah sini kalau terlalu banyak polusinya mungkin ntar bisa dikomplain juga gitu. Dan rasanya juga dapetnya mirip kok sama arang. Aku baru tahu nih kalau batu bara itu asap yang dihasilinnya nggak sebanyak batu dari arang ya. Iya. Oh ya, nama Ginyo terdengar unik ya. Ternyata nama Ginyo diambil dari nama nenek Martin yang asli Jawa. Makanya suasana rumah makan bebek Ginyo didesain Jawa banget. Kalau resep secara keseluruhan itu dari siapa ya Mas Martin? Keseluruhan ini campur-campur sih. Mama bisa masak juga gitu. Terus kebetulan aku juga suka sama bebek dengan berbagai macam bumbu. Jadi ada testernya dulu, kita rapatin bareng-bareng. Udah nyoba berkali-kali resepnya dari mana-mana sampai mungkin 10 kali ada nyoba kali. Terus kita sempurnakan terus supaya ketemu rasa yang emang cocok gitu. Lanjut membakar. Asapnya ya. Apinya. Kayak gini nih kalau mau jadi pengusaha sukses ya harus gaya pengorbanan. Walaupun harus bakar-bakar, mata kena asap, perih banget, rambut juga bau asap.
nggak apa-apa deh. Pokoknya bisa sukses kayak Mas Martin ya nggak? Amin. Setelah matang, langsung olahan bebek disajikan dalam prasmanan. Ini mutlak, jadi saat disajikan, bebek dalam kondisi hangat. Tinggal kita buat sambalnya nih. Nah, kalau yang goreng-goreng itu aku paling suka, soalnya kan nggak perlu ada asap Iya. yang panas tadi ya. Nih, Ini masak cobain ya. kira-kira 5-7 menit. Oh, lama juga ya? Bismillah. Iya. Iya. Kalau goreng kayak gini kan lebih enak ya daripada tapi yang namanya usaha ya, Mas Martin. Bakar matang dan goreng pun matang. Eits, ternyata belum selesai. Nah, terus disiram pakai ini. Nih, terus ya. Sedang pakai Pakai sambal hijaunya. Ini pakai ini buat alas. Gitu deh. Ini langsung disajikan hangat-hangat ya. Iya, jadi ini biasa juga 10-15 menit udah habis, terus kita goreng lagi. Gitu. Enak dong kalau kayak gitu ya. Dan ini juga pakai dia pakai bean Mary, jadi tetap panas ininya, panasnya tetap Pakai apa terjaga. tadi? Bean Mary? Bean Mary ya, di sini ada airnya di bawah panas gitu supaya tetap menjaga hangat. hangatnya ya. Iya. Iya. Dan ini juga nggak ada lalat gitu. Tadi kan Mas Martin sempat cerita tuh, tahu ada yang curang ya. Biasanya kalau pembeli kan katanya makan beli sesuatu ditutup pakai nasi. Jadi gini, misalnya mau ngambil supaya ini nggak kelihatan, dia ambil bebek dulu. Kalau nggak tutupin nasi, bisa pakai daun selada gitu. Jadi kan nggak kehitung tuh di situ kan. Paling dia ambil tahu tempe, jadi yang kehitung tahu tempenya doang. Gitu. Itu ada aja satu dua kayak gitu. Terus kalau kayak gitu ya, tiba-tiba nih yang di kasirnya tahu gitu. Terus ditegur atau dimarahin Nggak, kita atau langsung cas aja. Oh, Jadi paling langsung dia pas udah lihat bill, oh ketahuan juga nih, gitu. Paling gitu aja. Oh, rata-rata ketahuan ya. Biasanya kita juga udah tahu kok dari sini udah kelihatan gitu, dia ngambil apa aja udah ke-detect gitu ya. Seru ya prasmanan ya. Tapi cuma lucu aja sih kalau kayak gitu ya nggak sih? Ada yang ngambil nasi satu, misalnya ambil bertiga, ambil nasi satu, yang lainnya nggak ambil nasi. Kita cas 3, orang-orangnya 3, nasinya banyak. Oh iya bener-bener kayak gitu. Untuk teman makan menu bebek, Bebek Ginyo menyediakan berbagai macam nasi. Ada nasi goreng, nasi uduk, dan nasi putih. Asyik kan? Jadi makin puas deh makannya. Sebelum membuat bisnis Bebek Ginyo, Martin dan adik-adiknya sudah sukses dulu dengan bisnis di John's Burger di tahun 2004. Lokasinya tak jauh dari Bebek Ginyo. Nah ini dapurnya emang di luar gini supaya tamu juga bisa ngelihat proses dibuatnya burger gitu. Tahu nggak Din? Jadi The John's Burger ini sebenarnya tuh yang ngemodalin untuk bikin Bebek Ginyo di kemudian harinya gitu, karena The John's Burger ini dulu juga sarana penunjang untuk berkembangnya distro ini, distro Bloop waktu itu. Dulu kan Bloop ada di sebelah sini. Di sini ada bangunan yang disewain kosong. Nah kita waktu itu takut banget ya sama yang namanya persaingan. Jadi daripada ntar diambil orang modal lebih gede, ya udah kita ambil aja dulu deh. Kita belum tahu waktu itu ngeblank mau buat apa ya. Terus karena dilihat ada banyak anak muda nongkrong, banyak ada orang pulang kantor juga suka mampir. Nah, jadi kita fasilitasi aja dengan bikin yang gampang-gampang lah. Burger kan praktis itu, sama minum-minuman, kopi, jus, segala macam gitu. Nah dari sinilah kita ngumpulin modal untuk bikin Bebek Ginyo. Ya, meski saat didirikan di tahun 2004 sedang ramai-ramainya burger dari waralaba internasional, Martin tak takut bersaing. Dengan bahan lokal, Martin melepas di John's Burger dengan harga yang terjangkau. Pada saat itu harganya hanya Rp6.500. Meski relatif murah, rasanya boleh diadu. Tapi kayaknya saya nggak akan pakai ini deh, biar menambah kenikmatan. Iya.
nggak kalah ya sama yang internasional atau yang di luar sana. Ini enak banget, harus dicobain. Saya coba lagi ya. Ini emang daging-dagingnya pilihan. Terus mau tahu nggak ininya? Patty-nya itu memang dari daging yang lemaknya juga mesti pas. Jadi kalau lemaknya kedikitan juga nggak enak. Kalau kebanyakan juga terlalu matah gitu. Matah, blenger ya. Gitu, terlalu blenger. Usaha The Jones Burger berawal dari ruangan kecil 3 kali 5 meter. Perlahan, The Jones mampu memperbesar luas tempat usahanya. Ya itu dia, karena di sini burger itu kan memang makanannya anak muda gitu. Jadi emang ini tepat banget buat di sini. Resepnya juga kita sebenarnya emang basicnya emang nggak ada yang bisa masak gitu. Jadi emang cuma doyan makan aja. Jadi kita tahu rasa yang kira-kira pas buat dikomersilin tuh kayak gimana gitu aja sih. Jadi mix bumbu segala macam sampai ketemu yang benar-benar pas, yang kira-kira pakai tester juga. Jadi berapa patty disampel, ngundangin teman-teman sampai 20 orang gitu. Cobain kurang, cobain sampai benar-benar ketemu yang mayoritas suka gitu loh. Sehari, The Jones mampu menjual hingga ribuan burger dan hot dog. Para pengunjung yang kebanyakan anak muda silih berganti datang menikmati menu western ini. Kini di saat teman sebayanya baru merintis karir, Martin dan adik-adiknya sudah bisa menikmati jerih payahnya berbisnis. Ya pencapaiannya sih buat aku sih udah mungkin nggak akan aku capai kalau aku waktu itu nggak mutusin untuk jadi pengusaha gitu. Ya udah ada rumah, terus ada apartemen, terus Berto juga udah ada rumah dan ada apartemennya juga. Terus untuk Widya Sari juga udah ada apartemen dan dia bisa melanjutkan kuliah di London gitu. Tapi yang paling berkesan buat aku sih itu sekarang banyak keluarga yang bergantung di perusahaan ini gitu. Jadi itu buat aku yang berkat yang luar biasa gitu. Untuk lebih mengenal keluarganya, Martin mengajak saya datang ke apartemennya. Halo. Nih, masuk. Nina. Iya. Ini kenalin, ini istri aku. Ini anakku yang lucu nih, Disney namanya ini. Ini Mama, Eyang. Ini Mia. Kali. Ya Mia. Ini adekku, ini yang namanya Berto. Nah, ini istrinya. Nah, satu lagi ada Sari, tapi masih di Inggris. Iya. Nah, ini dia ayah Martin Karjono. Nama bisnis Martin The Jones Burger diambil dari penggalan nama Karjono ini. Ya, kalau perasaan itu seneng ya. Itu seneng, kadang-kadang deg-degan juga. Nah, karena kalau punya usaha gini kan ya ada kadang-kadang ada naiknya, ada turunnya. Aku seneng kalau lagi naik, kalau lagi turun, waduh, gimana nih? Lagi bagus ya bulan. Bisnis kalau ditekuni dengan berani dan kerja keras bisa memperoleh hasil yang luar biasa. Pelan-pelan membangun bisa membuka banyak peluang bisnis yang banyak dan menguntungkan. Kalau mulai usaha sih nggak usah dipikirin macam-macam, nanti ntar kalau rugi gimana, kalau rugi udah nggak usah mulai aja. Orang kalau mau usaha kan pasti mikirnya nanti kalau rugi gimana gitu, kan nggak ada modalnya. Kalau modal sih sekarang banyak gitu loh, ada ada kompetisi entrepreneurship segala macam gitu, pasti ada aja jalan gitu kalau mau nyari modal, nyari apa gitu loh, pasti ada. Cuma orang kan pasti mikirnya kalau mau mulai itu takut, dan pandangan masyarakat tuh kalau kerja gitu kantoran pakai dasi segala macem. Nah ternyata kalau pengusaha tuh bisa lebih waktunya lebih bebas ya, dan bisa menentukan mau penghasilan berapa tergantung usahanya itu.